Karenanya kemudian hari ini saya peringatkan, tadi saya sebutkan sudah 10 menit, sekarang tinggal 7 menit lagi. Kalau 7 menit tidak ada perwakilan dari Pemprov atau anggota DPRD, kami akan tutup lagi. Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Saya ulangi sekali lagi, mungkin jika ada perwakilan dari pemerintah provinsi atau anggota DPRD yang kemudian keluar, maka kami etika tadi akan kemudian kami gugurkan. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita melihat di pusat hanya ada satu partai, teman-teman. Hanya ada satu partai yang apa? Yang menolak kenaikan BBM. Teman-teman tahu partainya apa? Partainya cuma PKS, teman-teman. Selebihnya adalah mereka mendukung atas kenaikan harga BBM. Dampak panjangnya adalah ketika di momentum kontestasi politik di 2024, teman-teman. Kita bisa bayangkan, padahal kita sudah dibodohi hari ini, tapi kemudian di 2024 kita disuguhkan dengan menu-menu partai yang sama, sahabat-sahabat. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat gila. Maka penting untuk disampaikan soal ini supaya minimal tidak ada lagi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami hadir di sini di kompleks Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta terkait kekecewaan tentu menjadi sesuatu yang sangat dirasakan sekali oleh masyarakat secara keseluruhan. Agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebab inflasi secara besar-besaran juga terjadi. Salah satu kemungkinannya kenapa kemudian akhirnya BBM dinaikkan, mungkin saya berasumsi bahwa Indonesia mencoba melirik Sri Lanka, sahabat-sahabat. Apa yang terjadi di Sri Lanka? Sri Lanka terjadi penggusuran rezim, bahkan presidennya kabur dari Sri Lanka. Harga BBM kemudian dinaikkan untuk menjadi solusi bagi ketahanan perekonomian negara. Tapi persoalannya hari ini pemerintah tidak tepat dalam menaikkan harga BBM sebab pandemi masih membantai. Tarif transportasi massal yang ada di Jakarta. Oke, saya ingatkan 5 menit dari sekarang. Idealnya berapa? Idealnya mungkin saya pikir 50-100% atau bahkan dengan kekecewaan yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf sekali kepada abang-abang kepolisian jika kemudian mengganggu aktivitasnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sebetulnya kami juga tidak ingin kemudian melakukan apa yang hari ini dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI di Jakarta Timur. Tapi persoalannya adalah kegelisahan ini tentu dirasakan secara bersama. Maka pantas untuk kemudian kita sampaikan juga kegelisahannya melalui aspirasi kita pada sore hari ini. Sebagai sahabat-sahabat, ini tuntutannya kepada DPRD dan Gubernur berarti Pak. Oke, sambil kita menanti waktu, sambil kita menyanyikan, kita tunjukkan kepada publik bahwa PMI selama ini hadir menjadi bagian dari suara masyarakat. Oh, ini gue lagi. Instruksi dari atas, sahabat-sahabat, kita nyanyi bersama, menantikan setelah menitnya berjalan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa penegak agama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumi subur. Dengan UPNI pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan untuk satu tanah airku, untuk satu keyakinanku. Bila
Lintas Tribunus untuk jalan sendiri saat ini cukup padat di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta karena aksi massa ini memakan 2 lajur jalan dan Merdeka Selatan. Jangan bergerakan, jangan bergerakan, jangan bergerakan, jangan bergerakan, maju ke muka. Oke sahabat-sahabat, maju, 3 langkah ke depan. Revolusi. Oke, bentangkan lagi spanduknya sahabat-sahabat. Bentangkan lagi. Sekaligus dijaga jangan sampai ada yang menjadi penyusup di dalam aksi kita pada sore hari ini. Abang-abang kepolisian dimohon untuk tidak menghalangi apa yang menjadi keresahan pada publik. Oke, sambil dibentangkan lagi sayapnya, sambil dijaga lagi teman-temannya, supaya kemudian aksinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke sahabat-sahabat, kalau sampai saya dispensasi lagi, kalau 3 menit tidak ada yang keluar dari pihak Pemprov atau DPRD, kami pastikan bakaran api akan kemudian membesar. Panas juga ya. Kita pastikan itu 3 menit lagi dari sekarang. Kalau tidak ada perwakilan dari pemerintah provinsi atau DPRD, api ini akan semakin membesar. Gimana anggota DPR? Kayaknya egois. Pemerintah aja juga sama kelihatan egois. Kalau mengacu pada pemerintah pusat, sahabat-sahabat kita lihat. Hari ini, tadi saya sampaikan bahwa mungkin saja Indonesia sedang berkaca pada kegelapan akibat kejadiannya yang mampu menggulingkan presidennya. Nah, tapi persoalannya itu tadi saya sudah sebutkan juga bahwa bisa jadi ini adalah langkah solusi yang dianggap solutif oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini melakukan satu yang dianggap sebetulnya mau menciptakan perubahan, tapi sebetulnya menjadi dampak masalah besar. Karena apa? Keegoisan tadi. Pemerintah ini semua cuma pada mikirin negara, nggak mikirin masyarakat sama rakyat yang hidup di dalam negara tuh nggak mikirin. Egois gak sahabat-sahabat? Egois gak sahabat-sahabat? Dua menit berjalan dari sekarang. Saya akan kasih orator kepada orator sebelumnya dan saya akan ambil alih lagi dalam beberapa menit ke depan. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamku kepada kaum proletar. Salam perlawanan kepada kaum oligarki, kaum liberalis, kaum komunis. Perlu saya sampaikan sekali lagi kawan-kawanku sekalian, bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia di bawah kendali oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa kebijakan yang kemudian diambil oleh para pejabat tinggi semestinya harus dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Salah satunya adalah rancangan undang-undang RKUHP, kemudian masalah BBM kelancaran. Yang perlu saya tekankan di sini adalah kepada DPRD DKI dan pemerintahan DKI. Yang pertama, harusnya Dewan Perwakilan Daerah memberikan solusi terhadap seluruh rakyat yang berada di
DKI Jakarta. Sebab perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa kekuasaan yang hari ini kita endang dan diperintahkan di dalam konstitusi langsung hari ini telah diperkuasai oleh para pejabat-pejabat negara. Maka saya sampaikan sekali lagi, hanya ada satu kata kawan-kawan, kawan-kawan, kalau Victoria siempre, tapi umur kawan-kawan, maju terus dan menangkan hari atau mati. Itu adalah bahasa yang kemudian dikirakan oleh Kedua Farah ketika menaklukkan kota Kuba kawan-kawan. Maka saya kira kawan-kawan, bahasa ini perlu kita perjuangkan kembali sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai kamrat-kamrat yang melawan. Kawan-kawanku sekali lagi sampaikan, ketika mereka menyampaikan walaupun saya akan dikubur, tetapi suara saya akan terdengar dengan tanah. Maka suara-suara itu tertanam untuk seluruh teman-teman pergerakan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa harusnya pemerintah DKI Jakarta memberikan subsidi di saat masalah yang bergejolak di kalangan rakyat kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan sekali lagi, hari ini kita telah dipermainkan oleh pikiran-pikiran liberal, oleh pikiran-pikiran komunis yang kemudian kita lupa dengan Pancasila, kita lupa dengan perintah Pancasila kawan-kawan sekalian. Konon katanya ketika kita menyampaikan orasi lalu dikatakan subversinya dari mana? Kalian perlu telah memperoleh Pancasila sebagai falsafah bangsa dan konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Saya hanya menyampaikan kembalikan tugas Undang-Undang Dasar 1945 karena ada beberapa perubahan dan amandemen di situ. Makanya hari ini seluruh kebijakan yang diambil oleh Presiden maupun yang berakhir rakyat tidak pro terhadap rakyat maupun rakyat Indonesia. Saya katakan sekali lagi kepada pihak kepolisian, saya berbicara di sini atas perintah konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian apabila kami mempermasalahkan persoalan surat, itu diperintahkan di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 bahwa itu adalah sekedar permohonan. Maka saya sampaikan sekali lagi, dan sekali penasaran yang terhormat, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf kami karena telah turut menyemarakkan dan pulang bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Timur atau PMII Jakarta Timur, kami hadir di sini di depan kompleks Balai Kota dan gedung DPRD DKI Jakarta sebagai respon kami terhadap kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang telah dinaikkan oleh pemerintah pusat. Lalu ketika dinaikkan oleh pemerintah pusat, kenapa kami hadir ke sini? Nah, kehadiran kami di sini adalah kami ingin meminta, kami mendesak, kami memohon, kami berharap, bahkan kami dengan tegas menginstruksikan kepada para wakil rakyat kami, kepada para pimpinan Provinsi DKI Jakarta, kepada para anggota dalam DPRD DKI Jakarta yang terhormat untuk memberikan statement, untuk memberikan kebijakan, untuk memberikan pernyataan keberpihakannya kepada kita semua masyarakat Jakarta. Pernyataan apa? Pernyataan menolak kenaikan BBM bersubsidi, atau minimal berikanlah catatan kritis terkait kenaikan BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian, di tengah resesi ekonomi, di tengah kesulitan yang melanda, yang belum juga kita pulih 100% dari pandemi COVID-19, kita dikejutkan dengan apa? Kita dikejutkan dengan berita kenaikan BBM bersubsidi, yang mana berita tersebut bahkan dikeluarkan di saat kita bersama keluarga, bahkan dikeluarkan di saat kita berada di tengah-tengah rumah kita. Kebijakan tersebut dikeluarkan hari Sabtu tanggal 13 September 2022. Setelah itu,
TNI Jakarta Timur mengambil bagian, mengambil aksi nasional di depan patung kuda Istana Negara, menuntut pemerintah pusat untuk menolak atau mencabut kenaikan BBM bersubsidi. Hari ini kami hadir, kami memenuhi undangan, kami memenuhi tanggung jawab kami sebagai masyarakat Jakarta, sebagai anak-anak muda Jakarta. Kami hadir di depan gedung DPD DKI Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta. Untuk apa? Kami mendesak kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi total terhadap transportasi publik yang ada di Kota Jakarta. Pertanggal 9 September kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan Insinyur Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur telah menetapkan kebijakan memberikan subsidi sebesar 62 miliar untuk bus Transjakarta. Namun subsidi yang sedemikian besar justru hanya memastikan agar tarif Transjakarta tidak naik, sahabat-sahabat. Katakan dulu sahabat-sahabat semua. Kami TNI Jakarta Timur, kami rasa tidak cukup hanya sekedar memastikan tarif transportasi Transjakarta tidak naik. Kami dari TNI Jakarta Timur dengan melihat bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan gelontoran anggaran yang begitu besar, dengan gelontoran APBD yang paling tinggi di Indonesia, kami pikir bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih dari siap, lebih dari cukup untuk menghadirkan tarif Rp0 untuk transportasi publik di Jakarta. Sepakat sahabat-sahabat? Sahabat tahu apa yang betul dari kenaikan BBM? Dampaknya adalah terjadi inflasi secara besar-besaran. Komoditas pangan juga kemudian menjadi meningkat harganya. Yang dirasakan siapa? Tentu orang tua kita, sahabat-sahabat. Terlebih lagi ibu yang memberikan kehidupan kepada kita dalam kesehariannya. Mereka harus belanja barang dagangannya, mereka harus pergi ke pasar, ketika ke pasar kemudian harganya meningkat drastis. Siapa yang tidak kecewa, sahabat-sahabat? Karenanya kemudian hari ini saya peringatkan, tadi saya sebutkan sudah 10 menit, sekarang tinggal 7 menit lagi. Kalau 7 menit tidak ada perwakilan dari Pemprov atau anggota DPRD, kami akan tutup lagi. Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Saya ulangi sekali lagi, mungkin jika ada perwakilan dari pemerintah provinsi atau anggota DPRD yang kemudian keluar, maka kami etika tadi akan kemudian kami gugurkan. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita melihat di pusat hanya ada satu partai, teman-teman. Hanya ada satu partai yang apa? Yang menolak kenaikan BBM. Teman-teman tahu partainya apa? Partainya kalau tidak adalah mereka mendukung apa kenaikan harga BBM. Dampak panjangnya adalah ketika di momentum kontestasi politik di 2024, teman-teman. Kita bisa bayangkan, padahal kita sudah dibodohi hari ini, tapi kemudian di 2024 kita disuguhkan dengan menu-menu partai yang sama, sahabat-sahabat. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat jelas. Maka penting untuk disampaikan sore hari ini, supaya minimal tidak ada lagi kewenang-wenangan yang dilakukan. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamku kepada kaum proletar, salam terlaluku kepada kaum oligarki, kaum liberal, kaum komunis. Perlu saya sampaikan sekali lagi kawan-kawanku sekalian, bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia di bawah kendali oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa kebijakan yang kemudian diambil oleh para pejabat tinggi semestinya harus diberikan oleh teman-teman sekalian. Salah satunya adalah tentang undang-undang RKUHP, kemudian masalah BBM, kawan-kawan. Yang perlu saya tekankan di sini adalah kepada DPRD DKI dan pemerintahan DKI. Yang pertama, harusnya dalam perwakilan daerah memberikan solusi terhadap seluruh rakyat yang berada di daerah DKI Jakarta. Sebab perlu saya sampaikan sekali lagi,
bahwa kekuasaan yang hari ini kita emban, yang diperintahkan di dalam konstitusi langsung, hari ini telah diperkuasai oleh para pejabat-pejabat negara, kawan-kawan. Maka saya sampaikan sekali lagi, hanya ada satu kata, kawan-kawan. Kawan-kawan, saya Victoria Silver, Patriot Homer, kawan-kawan, maju terus dan menangkan hal otomatis. Itu adalah bahasa yang kemudian dikeluarkan oleh Sudirman ketika menaklukkan kita semua, kawan-kawan. Maka saya kira, kawan-kawan, bahasa ini perlu kita perjuangkan kembali sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai kamrat-kamrat yang lawan. Kawan-kawanku, sekali lagi disampaikan, ketika mereka menyampaikan, walaupun saya akan dikubur, tetapi suara saya akan terdengar di alam sana. Maka suara-suara itu tertanam untuk seluruh teman-teman perjuangan. Saya sampaikan sekali lagi, bahwa harusnya pemerintah DKI Jakarta memberikan subsidi di saat masalah yang bergejolak di kalangan rakyat, kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan sekali lagi, hari ini kita telah dipermainkan oleh pikiran-pikiran liberal, oleh pikiran-pikiran komunis, yang kemudian kita lupa dengan Pancasila, kita lupa dengan perintah Pancasila, kawan-kawan sekalian. Konon katanya, ketika kita menyampaikan orasi, lalu dikatakan subversif dari mana? Kalian telah mencederai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Saya hanya menyampaikan, kembalikan kiblat Undang-Undang Dasar 1945. Karena ada beberapa perubahan dan amandemen di situ. Makanya hari ini seluruh kebijakan yang diambil oleh Presiden maupun yang perwakilan rakyat tidak pro terhadap rakyat maupun rakyat Indonesia. Saya katakan sekali lagi kepada pihak kepolisian, saya berbicara di sini atas perintah konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian, apabila kalian mempermasalahkan persoalan surat, itu diperintahkan di dalam undang-undang kepolisian nomor 2. Bahwa itu hanya sekedar permohonan. Maka saya sampaikan sekali lagi, dan sekali-kali agar kemudian kalian menjadi hantu untuk kami, sebab pikiran kami adalah murni untuk kemudian menyampaikan hak rakyat Indonesia. Selama ini hadir menjadi bagian dari suara masyarakat. Bang, sekali bang. Bang, dari sini bang. Ini dari atas, sahabat-sahabat, kita nyanyi bersama menantikan setelah menitnya berjalan. Ketua cabang BMI. Tangan terkepal dan maju ke muka. Bang, izin foto bang. Inilah kami, wahai Indonesia, satu barisan dan satu cinta, pembela bangsa, penegak agama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah cerita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumi subur. Dengan UPMI, pergerakanku, ilmu dan bakti diberikan, adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami, wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan, tangan terkepal dan maju ke muka. Oke sahabat-sahabat, semangat tuh, 3 minggu ke depan.
revolusi, revolusi. Oke, bentangkan lagi spanduknya sahabat-sahabat. Bentangkan lagi. Sekaligus dijaga jangan sampai ada yang menjadi penyusup di dalam aksi kita pada sore hari ini. Abang-abang kepolisian dimohon untuk tidak menghalangi apa yang menjadi keresahan pada publik. Oke, sambil dibentangkan lagi sayapnya, sambil dijaga lagi teman-temannya, supaya kemudian aksinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke sahabat-sahabat, kalau sampai saya dispensasi lagi, kalau 3 menit tidak ada yang keluar dari pihak Pemprov atau DPRD, kami pastikan bakaran api akan kemudian membesar. Kita pastikan itu 3 menit lagi dari sekarang. Kalau tidak ada perwakilan dari pemerintah provinsi atau DPRD, api ini akan semakin membesar. Gimana anggota DPR? Kayaknya egois. Pemerintahnya juga sama kelihatan egois. Kalau mengacu pada pemerintah pusat, teman-teman, sahabat-sahabat, kita lihat hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa mungkin saja Indonesia sedang berkaca pada belakang akibat kejadiannya yang mampu menggulingkan presidennya. Nah, tapi perjalanannya itu tadi saya sudah sebutkan juga bahwa bisa jadi ini adalah langkah solusi yang dianggap solutif oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini melakukan satu yang dianggap sebetulnya mau menciptakan perubahan, tapi sebetulnya menjadi dampak masalah besar. Karena pada egoisan tadi, pemerintahnya semua cuma pada mikirin negara, nggak mikirin masyarakat sama rakyat yang hidup di dalam negara itu nggak mikirin. Egois kan sahabat-sahabat? Egois kan sahabat-sahabat? Pak, tadi Bapak bilang sama mahasiswa, itu yang wakil kami, kalau balik dari sini, mana yang kita lakukan? Keluarga mereka, masyarakat, mahasiswa, maka jangan apa-apa baik. Bisa. Kali ini rilis ini sudah ada di atas mobil komando. Keluar bang, keluar. Mana wakilnya? Ada perwakilan dari pemerintah provinsi DKI atau DPRD yang kemudian menemui kami dan menandatangani apa yang menjadi keresahan kami sore ini. Jangan salahkan kami. Kalau kami menerobos masuk ke dalam gedung balai kota ini, sahabat-sahabat, sepakat? Sepakat teman-teman? Sepakat sahabat-sahabat? Sambil menunggu sahabat-sahabat, saya sampaikan sekali lagi, alasan kami dari PMI Jakarta Timur agak ricu melakukan aksi di balai kota ini. Besok aja nih DPRD satu kali pihak Pemprov atau DPRD gitu. Pemprov sama DPRD. DKI Jakarta harus memikirkan apa yang menjadi Pemerintah. pada Suara kami doang. Guys, Aris lagi ke Singapura. Provinsi DKI Jakarta. Gak ada Anis guys.
Sia-sia. Arija juga pergi. Arija nggak ada. Tapi juga memikirkan dampak apa yang kemudian dihasilkan pasca kenaikan harga BBM. Minimal paling tidak, kalau berani saya tantang, silakan perwakilan Pemprov pasar BBM naik ke pasar BBM. Mana mahasiswa? Tanda tangannya saat ini. Saya sediakan mobilnya. Mobilnya begini, Pak. Ada kayaknya mana? Coba Minimal paling tidak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD mampu memberikan statementnya terhadap penolakan terkait kenaikan harga BBM. Mana ada yang magang? Kita tahu belum lagi teman-teman anggota DPR. Dua mahasiswa magang, yang mana mahasiswanya mana? Ini bisa jadi yang membuat harga BBM menjadi naik hari ini. Karena beban negara, karena ini wilayahnya DKI. Kalau DKI itu bicara dan ini bisa menjadi uang. Kita bisa lihat anggota DPR itu gajinya berapa ini. Bisa-bisanya gue juga mahasiswa. Dari pokoknya aja udah ketahuan. Ditambah tunjangan-tunjangan lain. Belum sampingan. Dan mereka setiap periode dijamin dengan dana pensiunnya. Tentu saja itu membuat beban negara semakin berat. Karena situasi secara geografis, secara geografis DKI Jakarta menjadi ibu kota negara. Karena ini salah satu usulan yang kemudian kami ajukan hari ini adalah minimal pemerintah dalam hal ini DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk berinisiatif melakukan penghapusan terhadap regulasi yang mengatur mengenai sabar, tenang. Tanya wakil-wakil mana yang mau kita? Mana sahabat-sahabat jangan tenang terlebih dahulu. Kenapa cewek-ceweknya ikut? Tolong jangan ada instruksi di depan pagar. Masa tolong jangan ada instruksi di depan pagar. Robohkan pagarnya. Instruksi di atas mobil saya. Tunggu instruksi sahabat-sahabat supaya kita bisa menyatukan kekuatan. Kita robohkan. Dari tadi kita kasih waktu. Gak ada satu perwakilan pun yang datang menemui kami. Jangan di sini, jangan ada Pak Bablang. Pak. Oke, kita duduk dulu. Sahabat-sahabat kita duduk dulu sebentar. Kita kasih kepastian yang terakhir kalinya sahabat-sahabat. Kita kasih waktu yang terakhir kalinya. Sahabat-sahabat boleh duduk dulu sebentar di depan pagar. Persis di depan pagar sahabat-sahabat. Kita kasih dispensasi yang terakhir kalinya. Jangan salahkan. Kalau pagarnya setelah kami bangun dan duduk ini hancur. Kita dispensori dari tadi, tapi abang-abang kepolisian sepertinya juga belum menyelesaikan proses koordinasinya. Masalah koordinasi mungkin akhirnya seperti itu. Nah, hari ini sahabat-sahabat bahwa ternyata orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang menulis Ini lagi masih nge-live. ternyata bisa, ternyata tulis, ternyata buta. Dia tidak melihat masyarakat hari ini yang turun untuk membela hak-haknya, sedangkan mereka masih enak saja duduk di gedung yang mewah. Ya, Tribuners, kita lihat di sini pagar wali kota DKI Jakarta tampak rusak setelah tadi berefek langsung dengan mau kenaikan ditutup BBM. oleh masa. Tapi gimana rakyat, masyarakat yang hari ini gajinya di bawah UMR, yang akan menanggung beban
yang akan mempersulit hidupnya. Memang anggota dewan kita ini sudah mewakili semua yang kita butuhkan. Kita lihat di sini petugas kepolisian sudah berjaga Balai Wata untuk memastikan tidak ada masa aksi yang menerobos masuk. Kita untuk membutuhkan gaji untuk kebutuhan keluarga kita. Mereka mewakili mereka terlebih. Para orang-orang yang masih membebani APBN, orang-orang yang masih menerima dan membuat negara ini menanggung beban yang begitu besar, jangan banyak ngomong. Kementerian Sri Mulyani mengatakan gaji-gaji bapak semua yang ada di depan sini adalah yang membebani negara kita juga. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa. Datang ke rumah saja, ke rumah kami saja tidak diperbolehkan. Tidak ada yang mau menemui kami. Jika ini akan dibiarkan terus-menerus, yang membuat ekonomi masyarakat berkurang, daya jual masyarakat berkurang, maka 2024 money politik akan semakin kencang. Apakah ini yang diinginkan? Apakah ini yang dibutuhkan sebagai anggota dewan yang seharusnya mewakili suara kami? Kami belum suara mana yang kalian wakili? Kepentingan mana yang kalian wakili? Kami masyarakat saja tidak dilihat, tidak didengar. Omong kosong semua janji-janji. Omong kosong semua yang kalian sampaikan saat kalian butuh kami. Giliran kami butuh kalian, kalian di mana? Kalian hanya bisa di gedung yang mewah sana mementingkan kepentingan kalian, mementingkan kepentingan fraksi kalian, sedangkan masyarakat tidak dipentingkan. Jika kalian pro terhadap masyarakat, buktikanlah. Ini sudah zamannya. Apakah ini sudah zamannya? Masyarakat harus sengsara, pejabat yang menikmati segalanya. Kami di sini adalah masyarakat Indonesia. Kami di sini adalah masyarakat Jakarta. Kami datang ke sini hanya untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami tidak ingin anarkis. Jika dari tadi bapak-bapak ibu-ibu yang mengemis suara kami datang kemari untuk menemui kami, sudah banyak sidang paripurna kalian laksanakan, tetapi hanya kenapa yang berpotensi untuk kepentingan itu saja kalian bahas. Tetapi ketika bahas tentang rakyat, kalian semua seolah-olah tidak dilihat. Kalian seolah-olah tidak tahu bahwa saat ini masyarakat itu butuh bantuan kalian, butuh turun tangan kalian. Kalian selama ini terlalu enak karena kami mahasiswa di DKI Jakarta dipermudah datang untuk ke gedung DPR RI, sehingga tugas-tugas kalian semua yang ada di gedung ini tidak pernah berjalan. Bullshit peraturan jika tidak menguntungkan terhadap rakyat. Rakyat adalah orang yang seharusnya diuntungkan dari segi peraturan yang dibuat, dari segi kebijakan yang dibuat. Tapi kenapa kali ini malah rakyat yang dirugikan? Para anggota Dewan Daerah yang terhormat beserta orang-orang Pemprov, mereka memang tidak butuh subsidi BBM. Karena kenapa? Karena mereka memakan duit rakyat, gaji mereka itu dari rakyat. Sudah pajak kita dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Kini apalagi yang kalian mau dari masyarakat? Jika tanpa masyarakat, kalian semua tidak bisa duduk dalam gedung yang mewah ini. Apa kalian semua sudah duduk? Tidak tahu masyarakat saat ini butuh kalian.
Woi anggota DPR, orang-orang di Pemprov, segeralah berpihak kepada masyarakat, jangan berpihak terhadap oligarki. Negara kita menjamin demokrasi saat ini, tapi seakan-akan demokrasi itu hanya omong kosong. Demokrasi seakan-akan sudah hilang. Jangan malu mengakui bahwa negara kita saat ini negara oligarki. Karena pengen ketemu perwakilannya, pengen ke rumahnya sendiri susah. Dari tadi kita dijanjikan janji-janji yang manis. Sedang koordinasi. Mana koordinasinya kelamaan? Masyarakat ketemu aja harus perlu koordinasi. Tapi ketika kalian ke kami tidak ada koordinasi. Datang membawa harapan-harapan, janji-janji baru terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Menjanjikan akan sebuah perubahan, menjanjikan akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat. Tapi aspirasi mana yang kalian wakilkan? Tadi kita goyang-goyang pagar. Tidak, kita melihat mungkin kita kurang elok. Kita sudah duduk, kita sudah damai, kita sudah tentram, tetapi masih buta dan bisu juga. Apakah ini maunya anggota DPR mengadu domba sesama warga masyarakat Indonesia? Anggota kepolisian atau PP dari tadi beserta staf yang di sini semuanya adalah merupakan warga Indonesia. Apakah ini cara kalian untuk mengadu domba kami? Segeralah bertobat. Bertobatlah agar masyarakat mendapatkan apa yang seharusnya disampaikan. Mungkin itu orasi singkat dari saya. Allahumma bikin lakum tariq summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan bapak-bapak polisian sekalian, boleh tepuk tangan untuk kita semua, sahabat-sahabat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisian, POTP dan pengaman sekalian. Jadi terakhir dari kami, ya, kami akan memberikan pernyataan sikap kami terhadap aksi hari ini. Atas dasar berbagai permasalahan yang terjadi akibat kenaikan BBM bersubsidi, maka PMI Jakarta Timur dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. PMI Jakarta Timur sebagai kelompok kemahasiswaan menggugat pemerintah menggugat keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. PMI Jakarta Timur bersikap untuk turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan 1. Mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 2. Mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas tarif moda transportasi publik Transjakarta sebesar 50-100%. 3. Mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta. 4. Mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan partisipasi publik dalam upaya antisipasi dampak kenaikan BBM. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada perjuangan dan tidak ada pergerakan yang sia-sia. Maka tuntutan kami dengan resmi kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, jika dalam waktu 5x24 jam tuntutan kami tidak direspon, maka kami dengan senang hati, maka kami dengan perasaan gembira akan kembali memenuhi jalan-jalan ibu kota untuk menyuarakan aspirasi kami. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dengan ini kami sampaikan kembali lagi terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian dan aparat keamanan
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Teman-teman, sahabat-sahabat, mari kita berdoa agar nantinya DPRD, baik perwakilan dari pemerintah provinsi, agar bisa mengapresiasi dari kita selaku rakyat kecil, perwakilan rakyat kecil, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan kita dilakukan oleh penghuni gedung DPRD dan balai kota ini. Baik teman-teman, mari kita mempersiapkan diri untuk beristirahat, dan nantinya ke depannya kita akan kembali di rumah kita tercinta ini. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon untuk para sahabat-sahabat kita berdoa sebelum kita kembali pulang. Angkat tangannya, dan mudah-mudahan Tuhan kita yang maha mengetahui mengabulkan apa yang kita inginkan. Ayo mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada anggota-anggota DPRD, anggota-anggota pemerintah provinsi, anggota-anggota dari pemerintahan yang telah menyengsarakan rakyat-rakyat kita. Berilah mereka petunjuk sebagaimana yang kita rasakan sebagai rakyat kecil. Berilah mereka petunjuk sebagaimana kita merasakan tentaranya menjadi rakyat kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sahabat-sahabat, ya kita lihat di sini Tribuners, para pengunjuk rasa dari mahasiswa sudah mulai meninggalkan kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Mereka sedang mengumpulkan diri di Itu yang wakil kami balak-balak dalam sini. Mana? Apa yang kita lakukan? Wakil kita, masyarakat, mahasiswa. Kita sahabat-sahabat, kali ini dispensasi dengan sahabat-sahabat. Rilis ini sudah ada di atas mobil komando. Kalau sampai 3 menit tidak ada perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI atau DPRD yang kemudian menemui kami dan menandatangani apa yang menjadi keresahan kami sore ini, jangan salahkan kami. Kalau kami menerobos masuk ke dalam gedung Balai Kota ini, sahabat-sahabat, sepakat? Sepakat, sahabat-sahabat? Sepakat, sahabat-sahabat? Sambil menunggu sahabat-sahabat, saya sampaikan sekali lagi, alasan kami dari PMI Jakarta Timur kemudian melakukan aksi di Balai Kota ini adalah karena kami melihat bahwa sebagai masyarakat DKI kami punya pimpinan. Karenanya sebagai pimpinan DKI Jakarta harus memikirkan apa yang menjadi keresahan pada masyarakat. Jadi mereka masih tahu deh, Pak Anies lagi kesini. Minimal paling tidak pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memikirkan soal PLT DKI, tapi juga memikirkan dampak apa yang kemudian dihasilkan pasca kenaikan harga BBM. Minimal paling tidak, kalau berani saya tantang, silakan perwakilan Pemprov atau DPR naik ke atas Wilson, tanda tangani surat ini. Saya sediakan mobilnya. 2 menit lagi dari sekarang. Kalau tidak, jangan silakan. Kalau kemudian kami merasa masuk dalam gedung Balai Kota ini. Minimal paling tidak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD mampu memberikan statementnya terhadap penolakan terkait kenaikan harga BBM. Kita tahu belum lagi teman-teman anggota DPR. Mereka dijanji dengan janji yang tidak. Ini bisa jadi yang membuat harga BBM menjadi naik hari ini. Karena beban negara, karena ini wilayah DKI. Kalau DKI itu bicaranya pusat, dan ini juga menjadi peluang untuknya. Kita bisa lihat anggota DPR itu jadinya berapa ini. Gaji pokoknya aja nggak ketahuan.
ditambah dengan incaran-incaran lain, belum sampingan-sampingannya. Dan mereka setiap periode dijamin dengan dana pensiunnya. Tentu saja itu membuat beban negara semakin berat karena situasi secara geografis DKI Jakarta menjadi ibu kota negara. Mereka Salah satu usulannya kemudian kami ajukan hari ini adalah minimal pemerintah dalam hal ini DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk berinisiatif melakukan penerapan terhadap regulasi yang mengatur mengenai tunjangan anggota dewan. Oke sahabat-sahabat, karena sudah 2 menit dan tidak ada itikat baik di dalam gedung balai kota ini, saya minta sahabat-sahabat untuk maju 3 langkah. Silakan sahabat-sahabat. Koordinasi dan keamanan. Koordinasi dan keamanan. 1 kali lagu, kalau tidak ada yang keluar, siap-siap, gedung ini akan hancur. Berderap lagi, menuju Indonesia baru. Sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang jadi kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Berderap lagi, menuju Indonesia baru. Sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Untuk staf, para komponen balai kota, staf ataupun lembaga-lembaga lainnya, jangan terlalu banyak diskusi. Coba koordinasi langsung. Koordinasi zaman sekarang tidak butuh waktu 2 menit. Silakan sahabat-sahabat. Jangan bertele-tele, jangan mencela-mence, jangan lemes dari staf, jangan lemes dari komponen balai kota. Jangan terlalu aman mengamankan para pejabatnya. Jangan terlalu nyaman untuk menutupi kesalahan para pemerintah, para dirjen, para eselon yang duduk di dalam balai kota. Wakil Pemprov yang ada tiket baik untuk menemui kita naik ke atas Robinson menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Pemprov belum ada tiket baik. Para staf, para komponen balai kota gagal untuk mengkoordinasikan hal ini. Payah, lemah berkoordinasi. Jangan sampai hal ini menyulut terhadap spekulasi-spekulasi, asumsi-asumsi liar. Jangan sampai demonstrasi ini terkesan dengan anarkis, padahal kita itikat baik untuk menyampaikan keserahan masyarakat, keresahan publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai PMI Jakarta Timur melakukan demonstrasi dengan anarkis. Kita ini mahasiswa bergerak dengan argumentasi yang jelas, dengan argumentasi yang rasional. Kaum intelektual mampu memberikan citra ilmiahnya, bukan memberikan citra fisik. Kita ini mahasiswa harus berdebat dengan argumen. Sudah 2 menit lebih. Kalau yang menerima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kita yang akan memaksa masuk
ke rumah kita sendiri. Sepakat? Kita minta yang menerima kita adalah pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta. Jika yang menerima anggota Dewan DPRD, maka kita akan berkomunikasi atau rapat DPRD DKI Jakarta. Kawan-kawan, kita ingin semuanya masuk. Mereka pengen di antara mereka keluar. Di setiap individu dari kita punya Kita aja lah ya menghargai mereka, ya kan? solusi masing-masing. Maka perlu menyampaikan aspirasi kita semua. Sepakat kawan-kawan? Dan jika Pemprov DKI itu kita maunya ditemuin dengan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah. Sepakat kawan-kawan? Tidak mau Pak Marwono lagi persiapan PJ guys. kita aja tidak dengar, apalagi staf yang hanya bawa gubernur. Sepakat kawan-kawan? Jangan senang harus menjadi kaki tangan para pejabat Ya, Bang yang kelakuannya juga kita belum lihat di tentu sini cenderung masa untuk sudah masyarakat. ada Jangan yang bahagia naik menjadi di pagar perwakilan dari pejabat kompleks balai yang belum kota, tentu dan kita lihat juga di sini diberikan jaminan sejumlah petugas kenyamanan hidup kepolisian yang ini. sudah membuat pagar untuk 3 menit lebih, sudah 3 menit lebih. Saya atensi hari ini, sudah 3 menit lebih. Satpol PP juga sudah Belum ada yang beretikat baik untuk menemui kita. Jika sampai 10, jika sampai 5 menit, belum ada yang beretikat baik. Dalam hitungan ke-10, jika tidak ada yang memberikan jawaban beretikat baik untuk menemui kami, pastikan pagar itu terbuka dan kita masuk ke rumah kita sendiri. Sepakat? 1, 2, 3. Goyangin pagarnya, jangan dibuka. Goyang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan. Tahan, sabar, tenang. Tanya rakyat, mana yang mau kita? Mana kamu tunggu? Hei! Sahabat-sahabat, jangan tegang terlebih dahulu. Kepada para polisi yang melakukan komunikasi, mana? Kami tunggu dari tadi. Komunikasi, mana? Hei, kami hanya berikan waktu untuk menunggu dan menunggu. Mana perwakilan yang akan menunggu kami? Kami tegaskan sekali lagi, jika hanya perwakilan anggota DPR yang menerima, maka kami masuk semua ke dalam ruang paripurna dan mengadakan diskusi bersama anggota dewan tersebut. Semangat sahabat-sahabat semua! Semangat sahabat-sahabat semua! Tenang sahabat-sahabat, tahan saja dulu. Tenang. Mohon sahabat-sahabat yang di depan, mohon menenangkan sahabat-sahabat semua dulu terlebih dahulu. Oke, abang-abang kepolisian yang tadi mengatakan sedang melakukan koordinasi atau komunikasi sampai hari ini, sampai detik ini, kami belum mendapatkan kepastian kapan perwakilan atau yang akan menemui kami di depan ini. Jangan salahkan kami. Kami sudah memberikan kesempatan kepada abang-abang kepolisian untuk melakukan koordinasi dan komunikasinya terhadap orang-orang yang terlibat di dalam balai kota dan DPRD. Jangan salahkan kami. Ini tuh mereka cuma minta Sahabat-sahabat, kita dari tadi terlalu banyak dispensasi. Dispensasi terakhir akan terjadi. Sahabat-sahabat, silakan goyangkan pagarnya sekarang. rusak guys.
Jangan salahkan kami, sekali lagi kami sampaikan kepada abang-abang kepolisian. Kami sudah memberikan waktu untuk abang-abang kepolisian melakukan koordinasi dan komunikasinya terhadap pemerintah provinsi dan anggota DPRD. Kami harus tunggu sampai berapa menit lagi? Udah deh, kita keluar udah bakar-bakar. Harus tunggu sampai berapa menit lagi? Enggak tahu tepatnya anjir. Baik, sahabat-sahabat semua, instruksi ada di mobil komando. Salam pergerakan, hidup mahasiswa. Baik, Lagi situasi kepada gini, kepolisian, ini ya, tetap sebelumnya lari terima ya. kasih telah mengawal dan membersamai aksi damai kita. Bapak-bapak yang terhormat, Bapak-bapak yang terhormat, kami sampaikan sekali lagi, jika itu adalah dari pihak perwakilan Pemprov DKI Jakarta, hanya 3 yang ingin kami temui: Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, atau Sekda DKI Jakarta. Jika itu adalah anggota DPRD DKI Jakarta, maka kami akan masuk ke dalam untuk diskusi di ruang paripurna di rumah kami, rumah masyarakat DKI Jakarta, rumah masyarakat Jakarta, rumahnya anak-anak Jakarta. Jakarta, kotanya para pemenang. Kita nyanyikan dulu sambil menunggu waktu koordinasi, karena kebanyakan koordinasi Jakarta ada banyu-banyu. Kecer kecer ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka karena BBM naik, sahabat-sahabat semua. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ya Tuhan, tiada tara. Menghibur hati yang luka. Kembali nyalakan semangat sahabat-sahabat semua. Salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi bapak-bapak kepolisian, yang ingin kami lakukan, yang ingin kami sampaikan adalah agar aspirasi kami didengar langsung oleh Gubernur DKI Jakarta atau Wakil Gubernur Jakarta atau minimal Sekda DKI Jakarta. Jika itu adalah dari perwakilan DPRD DKI Jakarta, maka izinkan kami masuk ke dalam untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk memberikan aspirasi di rumah kami, rumah masyarakat Jakarta. Dan kami berikan garansi untuk kondusif, untuk aman, selama aspirasi kami didengar, selama kami diizinkan untuk masuk, dan selama itu pula aksi damai kami akan menjadi aksi yang benar-benar damai dan akan dikenang oleh seluruh masyarakat Jakarta. Hidup mahasiswa. Sambil digoyang lagi pagernya, sambil kita nyanyi. Mana Pemprov-nya, ayo keluar sekarang juga. Mana Pemprov-nya, ayo keluar sekarang juga. Mana Pemprov-nya. Belum nunggu. Bapak polisi yang terhormat, mana dari kali koordinasi terus. Jangan sampai ini koordinasi oligarki lagi. Mohon mana yang tadi menemui kita. Jika itu sekali lagi kami tegaskan, tolong sampaikan suara yang ada suara di mobil komando. Jika itu perwakilan Pemprov, maka hanya ada 3 yang akan kita mau temui: Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekda. Namun jika yang menemui kami adalah perwakilan anggota DPR di Provinsi DKI Jakarta, maka izinkanlah kami masuk semua ke ruang paripurna untuk berdiskusi, berdialog, menyampaikan opini pikiran kami yang berbasis data. Tolong sampaikan koordinasi tersebut.
satu mobil. Oke sahabat-sahabat, inilah kadang-kadang kita mau masuk ke rumah kita aja dihalangin banyak orang begini kawan-kawan. Jika Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta menerima kita lebih dengan cara baik-baik untuk masuk ke dalam, kita pun akan lebih kondusif dan kita akan lebih baik-baik. Tapi jika caranya tidak baik-baik, kita akan lebih tidak baik-baik lagi untuk masuk ke dalam. Pintu ini bukan satu doang, sebelah kanan ada pintu dan saya yakin itu dibuka kawan-kawan. Jangan sampai kita menerobos lewat pintu sebelah kanan kawan-kawan. Kita rela-rela larian dan kita siap loncat pagar ini kawan-kawan. Saya berharap secepatnya Pemprov DKI atau anggota Dewan DPRD untuk segera menerima kita dengan cara baik-baik. Oke, untuk membakar semangat kita kawan-kawan, tangan kirinya terkepal, tangan kiri diangkat kawan-kawan, tangan kirinya diangkat kawan-kawan. Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Oke sahabat-sahabat, masih semangat sahabat-sahabat, masih semangat sahabat-sahabat, masih semangat sahabat-sahabat. Siap nggak kira-kira kalau kita langsung naik dari, siap nggak kira-kira kalau kita langsung masuk, kita dobrak pintu itu, siap nggak? Siap ya? Kita buktikan bahwa tugas anggota kepolisian itu adalah untuk melayani masyarakat. Kita buktikan bahwa tugas anggota kepolisian itu adalah untuk melindungi kita sebagai masyarakat, mahasiswa, buruh, tani dalam menyampaikan aspirasi. Kalau kemudian sahabat-sahabat nanti mendobrak gerbang balai kota itu, kemudian terjadi tindakan Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahabat-sahabat sekalian, masih semangat. Kita lihat polisi saja sudah berganti sip, tapi kita masih semangat. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Hidup wanita yang lain. Kita lihat sahabat-sahabat, ini bukti konkret kita masih bersama rakyat, masih semangat di tengah pasukan. Tahan, sabar, tenang. Tahan, rakyat mana yang mau kita? Mana yang mau sahabat-sahabat, tahan tenang terlebih dahulu. Kenapa cewek-ceweknya ikut-ikutan sih? Kepada kepolisian yang komunikasi mana? Kami tunggu dari tadi. Kenapa cewek-ceweknya belakangnya ikut-ikutan sih? Kami diberikan waktu untuk menunggu dan menunggu. Mana perwakilan yang akan menunggu kami? Kami tegaskan sekali lagi,
kan tulisan yang bawah beli bisa dulu Terang sama-sama, sama-sama. yang bawah Iya ada. Salam salam dari depan, mohon menjaga salam kembali terus dahulu. Kayaknya mereka harus diinfoin Pak Anies lagi ke Singapura deh, biar bubar. Oke, abang-abang kepolisian yang tadi mengatakan sedang melakukan koordinasi atau komunikasi sampai hari ini, sampai detik ini. Kami Gue ada belum stok, gue ada stok. mendapatkan Ada. kepastian Insya Allah cukup. perwakilan atau yang akan menemui kami di depan ini. Jangan salahkan kami. Kami sudah memberikan kesempatan Mereka minta ya. kepada abang-abang polisian Kan mereka untuk ada melakukan BBM, koordinasi dan komunikasinya. Jakarta Rp 0. Ya, Jakarta minta di Rp0 tarifnya. Terus abis itu harga paketnya distabilin. Udah mereka mintanya itu. Ini tuh mereka cuma minta perwakilan dari Pemprov kalau DPRD keluar buat ngasih statement bahwa mereka nggak setuju BBM naik, udah gitu doang. Dispensasi terakhir akan terjadi. Sahabat-sahabat, silakan goyangkan pagarnya sekarang. Jangan rusak guys. Jangan salahkan kami, sekali lagi kami sampaikan kepada abang-abang polisian. Kami sudah memberikan waktu untuk abang-abang polisian melakukan koordinasi dan komunikasinya terhadap pemerintah provinsi dan anggota DPRD. Nopal, coba telepon ASKI deh. Kami harus tunggu sampai berapa menit lagi? Udah deh, kita keluar juga bakar-bakar. Harus tunggu sampai berapa menit lagi? Enggak tahu tepatnya anjir. Baik, sahabat-sahabat semua, instruksi ada di mobil komando. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Baik, Lagi situasi gini, kepolisian, ini ya, tetap lari ya. Terima kasih telah mengawal dan membersamai aksi damai kita. Bapak-bapak yang terhormat, Bapak-bapak yang terhormat, kami sampaikan sekali lagi, jika itu adalah dari pihak perwakilan Pemprov DKI Jakarta, hanya 3 yang ingin kami temui: Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, atau Sekda DKI Jakarta. Jika itu adalah anggota DPRD DKI Jakarta, maka kami akan masuk ke dalam untuk diskusi di ruang paripurna di rumah kami, rumah masyarakat DKI Jakarta, rumah masyarakat Jakarta, rumah anak-anak Jakarta, kotanya Barat Tengah. Bisa diganggu. yang kami ke sana ngapain mari apa keluarga mulai Kita nyanyikan dulu sambil menunggu waktu koordinasi, karena kebanyakan koordinasi Jakarta. Ini semua gara-gara sambung. Ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka karena BBM naik, sahabat-sahabat semua. Burung dara, burung Ya kan? BBM Pertamina ya. Enggak, kan yang bikin kebijakan pemerintah. Cuma kan pemerintah pusat, cuy. Enggak nyambung. Kan pemerintah pusat. Berarti kan nggak punya Pemenang buat kenaikan harga BBM. Kembali nyalakan semangat sahabat-sahabat semua. Capek. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi Pagernya udah dirusak tau, Pak. kepolisian, Pemprov apa ya hubungannya? yang ingin kami lakukan, yang ingin kami sampaikan adalah agar aspirasi kami didengar langsung oleh Gubernur DKI Jakarta atau Wakil Gubernur Jakarta atau minimal Sekda DKI Jakarta.
Jika itu adalah dari perwakilan DPRD DKI Jakarta, maka izinkan kami masuk ke dalam Masuknya politik, benar-benar memberikan aspirasi di rumah kami, rumah masyarakat Jakarta. Dan kami berikan garansi untuk kondusif, untuk aman, selama aspirasi kami didengar, selama kami diizinkan untuk masuk, dan selama itu pula aksi damai kami akan menjadi aksi yang benar-benar damai dan akan dikenang oleh seluruh masyarakat Jakarta. Hidup mahasiswa. Sambil digoyang lagi pagarnya sambil kita dikit nyanyi. banget, puluhan doang. Udah aman gue bisa BBM upload. Bapak polisi yang terhormat, mana dari koordinasi terus. Temennya Abu Jenny nih. Koordinasi lagi. Mohon mana yang tadi Bang Denny. Jika itu sekarang kamu jelaskan. Menambahkan suara yang ada suara di mobil komando. Jika itu perwakilan daerah, maka hanya ada tiga yang akan kita mau temui. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekda. Namun jika yang menemui kami adalah perwakilan yang juga DPR di Provinsi DKI Jakarta, maka izinkanlah kami masuk semua ke ruang paripurna untuk berdiskusi, berdialog, menyampaikan opini pikiran kami yang berbasis data. Tolong jangan ada instruksi di depan pagar. Masa tolong jangan ada instruksi di depan pagar. Robohkan pagarnya. Instruksi di atas mobil saya. Tunggu instruksi sahabat-sahabat supaya kita bisa menyatukan kekuatan. Kita robohkan. Dari tadi kita kasih waktu. Gak ada satu perwakilan pun yang datang menemui kami. Jangan di sini, jangan ada Pak Bablang. Pak. Oke, kita duduk dulu. Sahabat-sahabat, kita duduk dulu sebentar. Kita kasih kepastian yang terakhir kalinya, sahabat-sahabat. Kita kasih waktu yang terakhir kalinya. Sahabat-sahabat boleh duduk dulu sebentar di depan pagar. Persis di depan pagar, sahabat-sahabat. Kita kasih dispensasi yang terakhir kalinya. Jangan salahkan. Kau pagarnya setelah kami bangun dan gedung ini hancur. Kita dispensasi dari tadi, tapi abang-abang kepolisian sepertinya juga belum menyelesaikan proses koordinasinya. Macam koordinasi mungkin ada kepolisian. Tadi sahabat-sahabat bahwa ternyata orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang menulis Ini lagi masih nge-live. ternyata bisa, ternyata tulis, ternyata buta. Dia tidak melihat masyarakat hari ini yang turun untuk membela hak-haknya, sedangkan mereka masih enak saja duduk di gedung yang mewah. Ya, tribun kita lihat di sini pagar wali kota DKI Jakarta tampak rusak setelah Tidak tadi berefek langsung dengan mau kenaikan dibentuk BBM, oleh masa tapi gimana rakyat, masyarakat yang hari ini gajinya di bawah UMR, yang akan menanggung beban, yang akan mempersulit hidupnya. Memang anggota dewan kita ini sudah mewakili semua yang kita butuhkan. kita lihat di sini petugas kepolisian sudah berjaga. Balai kota untuk memastikan tidak ada masa aksi yang menerobos masuk. Kita membutuhkan jadi untuk kebutuhan keluarga kita. Mereka mewakili mereka berlebih. Para orang-orang yang masih membebani APBN,
orang-orang yang masih menerima dan membuat negara ini menanggung beban yang begitu besar, jangan banyak ngomong. Kementerian Sri Mulyani mengatakan gaji-gaji bapak semua yang ada di depan sini adalah yang membebani negara kita juga. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa. Datang ke rumah saja, ke rumah kami saja tidak diperbolehkan. Tidak ada yang mau menemui kami. Jika ini akan dibiarkan terus-menerus, yang membuat ekonomi masyarakat berkurang, daya jual masyarakat berkurang, maka 2024 money politik akan semakin kencang. Apakah ini yang diinginkan? Apakah ini yang dibutuhkan sebagai anggota dewan yang seharusnya mewakili suara kami? Kami bingung, suara mana yang kalian wakili? Kepentingan mana yang kalian wakili? Kami masyarakat saja tidak dilihat, tidak didengar. Omong kosong semua janji-janji. Omong kosong semua yang kalian sampaikan saat kalian butuh kami. Giliran kami butuh kalian, kalian di mana? Kalian hanya bisa di gedung yang mewah sana mementingkan kepentingan kalian, mementingkan kepentingan fraksi kalian, sedangkan masyarakat tidak dipentingkan. Jika kalian pro terhadap masyarakat, buktikanlah. Ini sudah zamannya. Apakah ini sudah zamannya? Masyarakat harus sengsara, pejabat yang menikmati segalanya. Kami di sini adalah masyarakat Indonesia. Kami di sini adalah masyarakat Jakarta. Kami datang ke sini hanya untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami tidak ingin anarkis. Jika dari tadi bapak-bapak ibu-ibu yang mengemis suara kami datang kemari untuk menemui kami. Sudah banyak sidang paripurna kalian laksanakan, tetapi hanya kenapa yang berpotensi untuk kepentingan itu saja kalian bahas. Tetapi ketika bahas tentang rakyat, kalian semua seolah-olah tidak dilihat. Kalian semua seolah-olah tidak tahu bahwa saat ini masyarakat itu butuh bantuan kalian, butuh turun tangan kalian. Kalian selama ini terlalu enak karena kami mahasiswa di DKI Jakarta dipermudah datang untuk ke gedung DPR RI, sehingga tugas-tugas kalian semua yang ada di gedung ini tidak pernah berjalan. Bullshit peraturan jika tidak menguntungkan terhadap rakyat. Rakyat adalah orang yang seharusnya diuntungkan dari segi peraturan yang dibuat, dari segi kebijakan yang dibuat. Tapi kenapa kali ini malah rakyat yang dirugikan? Para anggota Dewan Daerah yang terhormat, beserta orang-orang Pemprov, mereka memang tidak butuh subsidi BBM. Karena kenapa? Karena mereka memakan duit rakyat, gaji mereka itu dari rakyat. Sudah pajak kita dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Kini apalagi yang kalian mau dari masyarakat? Jika tanpa masyarakat, kalian semua tidak bisa duduk dalam gedung yang mewah ini. Apa kalian semua sudah duduk? Tidak tahu masyarakat saat ini butuh kalian. Woi anggota DPR, orang-orang di